Perkenalkan, nama saya Yetri Mariana Nonane, biasa disapa Ria, NPM 31250031. Asal saya dari Atambua. Saya mahasiswa aktif di Universitas Timor, khususnya program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Video ini saya buat untuk melengkapi salah satu persyaratan mata kuliah pendidikan agama Kristen Protestan yang ditugaskan oleh dosen pengampu mata kuliah, Bapak Victor Immanuel Nani, NPD. Baik, untuk khotbah ini, saya mengambil dua bahan dasar dari bacaan Alkitab. Yang pertama terambil dari 1 Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-12. 1 Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-12 yang berbunyi demikian. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Lalu bacaan yang kedua terambil dari Pengkhotbah pasal 12 ayatnya yang pertama, yang berbunyi demikian. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tidak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Jadi baik saudara-saudari, dari kedua bacaan ini saya mengambil salah satu tema kecil untuk kita renungkan sama-sama, yaitu menggunakan masa muda untuk kemuliaan Allah. Sekali lagi, menggunakan masa muda untuk kemuliaan Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, masa muda adalah masa yang penuh dengan kesempatan, tenaga, kreativitas, dan semangat. Masa muda bukan hanya sekedar fase sementara dalam hidup, tetapi merupakan masa penanaman fondasi untuk masa depan. Seperti dalam bacaan kita tadi, 1 Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-12 dikatakan bahwa jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ayat ini tidak hanya mengingatkan kita untuk tidak minder karena usia, tetapi menegaskan bahwa justru di masa muda, Allah memanggil kita untuk menjadi teladan. Bukan nanti ketika sudah mapan, bukan menunggu waktu yang sempurna, tetapi mulai sekarang ketika kita masih memiliki energi dan peluang yang besar. Demikian pula dalam Pengkhotbah pasal 12 ayatnya yang pertama, tertulis bahwa ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, yang berarti bahwa masa muda adalah waktu terbaik untuk menyerahkan hidup kepada Allah dengan membangun hubungan yang dekat dengannya. Seringkali manusia berpikir bahwa masa muda adalah masa untuk bersenang-senang tanpa batas, masa untuk mencoba semua hal, atau masa untuk mengejar keinginan pribadi tanpa memikirkan akibatnya. Namun, Alkitab mengajarkan bahwa masa muda adalah masa penaburan, dan apa yang ditabur hari ini akan dituai di masa depan. Ketika seseorang membangun hidupnya dengan firman Tuhan sejak muda, ia sedang mempersiapkan masa depan yang kokoh. Mengingat ke Allah di masa muda berarti menempatkan Tuhan sebagai pusat tujuan hidup. Kita mengejar pendidikan, pekerjaan, hobi, dan impian bukan sekedar untuk diri sendiri, tetapi untuk memperlihatkan kemuliaan Allah. Untuk menggambarkan hal ini secara lebih nyata, mari kita perhatikan contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada seorang pemuda yang berusia 25 tahun. Ia bekerja di sebuah kantor. Ia masih muda, penuh ambisi, tetapi juga menghadapi banyak godaan. Korupsi kecil-kecilan, bergosip untuk mencari dukungan, bertindak curang demi naik jabatan, atau mengikuti gaya hidup yang tidak sehat hanya demi diterima di lingkungan. Namun ada juga temannya yang memilih untuk hidup takut akan Tuhan, akan bersikap berbeda. Ia memilih jujur meskipun tidak populer, bekerja sungguh-sungguh meski tidak selalu mendapat pujian, bekerja untuk selalu mendapatkan integritas meskipun banyak tekanan, dan memperlakukan orang lain dengan hormat meskipun ia sendiri sedang berjuang. Tindakannya menjadi terang di tempat kerjanya, dan banyak orang melihat karakter Kristus melalui dirinya.
Itulah contoh bagaimana masa muda digunakan untuk memuliakan Allah. Bukan melalui hal-hal besar dan spektakuler, melainkan melalui kesetiaan sehari-hari. Begitu pula dengan seorang mahasiswa atau anak muda dewasa sekarang yang hidup di kota-kota besar. Ada banyak peluang, tetapi juga banyak godaan. Ia bisa saja memakai masa mudanya untuk gaya hidup bebas, pesta, atau mengikuti tren dunia yang tidak membangun. Namun, ketika ia memilih untuk mengutamakan persekutuan dengan Tuhan, mengatur waktu belajar dengan baik, menjaga diri dari pergaulan yang merusak, serta memakai talentanya baik itu musik, pelayanan, teknologi, atau komunikasi untuk melayani Tuhan, ia sedang memuliakan Allah melalui masa mudanya. Setiap keputusan kecil yang diambil dengan takut akan Tuhan adalah bagian dari ibadah. Menggunakan masa muda untuk kemuliaan Allah bukan berarti tidak boleh menikmati hidup. Allah memberikan sukacita, kreativitas, dan kesempatan sebagai berkat. Namun perbedaannya terletak pada tujuan. Orang yang menyerahkan masa mudanya kepada Tuhan akan menikmati hidup, tetapi tidak diperbudak oleh dunia. Ia bersenang-senang tanpa melukai diri sendiri, berkarya tanpa harus berkompromi dengan dosa, dan membangun relasi yang sehat. Ia bebas, tetapi tetap bertanggung jawab. Ia produktif, tetapi tetap rendah hati. Hidupnya tepat sasaran karena ia menaruh Tuhan sebagai pemandunya. Selain itu, menggunakan masa muda untuk Tuhan berarti berani berkata tidak kepada hal-hal yang tidak membelenggu. Sekali lagi, menggunakan masa muda untuk Tuhan berarti berani berkata tidak terhadap hal-hal yang tidak membelenggu. Ketika banyak orang muda terjebak dalam kebiasaan buruk, kecanduan, hubungan toksik, atau pola hidup yang tidak teratur, orang muda yang takut Tuhan berani membatasi diri. Ia tahu bahwa hidupnya berharga di mata Allah. Ia menjalani disiplin rohani seperti doa, membaca firman, menjaga pikiran, memelihara kerohanian, dan tetap terhubung dengan komunitas yang sehat. Semua itu bukan sekadar aktivitas rohani, tetapi proses pembentukan karakter. Karakter inilah yang akan membuat seseorang tetap kuat saat menghadapi badai kehidupan ketika dewasa nanti. Saudara-saudari, jika kita ingin melihat masa depan yang penuh damai, hikmat, dan berkat, kita harus memulainya sejak muda. Allah tidak menuntut kita menjadi sempurna, tetapi Ia memanggil kita untuk setia. Seperti pelita yang menyala di tengah gelap, hidup kita dapat menjadi kesaksian bagi banyak orang. Ketika kita memakai masa muda untuk melayani, berbuat baik, membangun diri, bekerja dengan jujur, mengembangkan talenta, dan menjaga kekudusan, maka nama Tuhan dimuliakan melalui hidup kita. Sebagai penutup, marilah kita mengingat bahwa hidup kita singkat dan kesempatan hidup kita tidak datang dua kali. Masa muda tidak akan kembali, tetapi dapat dipersembahkan bagi Tuhan sebagaimana sesuatu yang bernilai kekal. Mulailah hari ini, bukan besok. Bertekunlah dalam firman, berubahlah dalam karakter, dan bertumbuhlah dalam iman. Biarlah hidup kita menjadi cermin kasih Allah. Kiranya kita semua dapat berkata, Tuhan, masa mudaku adalah milik-Mu. Sekali lagi, kiranya semua kita dapat berkata bahwa Tuhan, masa mudaku adalah milik-Mu. Pakailah hidupku untuk kemuliaan-Mu. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih dan shalom.